Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini kami akan mengangkat tema tentang pola asuh anak di era digital. Selamat menyaksikan. Pola asuh anak di era digital memerlukan perhatian khusus dari orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Di era digital yang semakin canggih ini, teknologi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak semakin terpapar dengan teknologi seperti penggunaan gadget, media sosial, dan internet. Namun, penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada perkembangan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang tepat agar anak dapat menggunakan teknologi secara bijak dan sehat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pola asuh anak di era digital adalah waktu penggunaan gadget. Orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gadget pada anak agar anak tetap memiliki waktu untuk bermain, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, orang tua juga perlu memilih konten yang tepat untuk anak. Konten yang tidak sesuai untuk anak dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak secara negatif. Oleh karena itu, orang tua perlu memilih konten yang edukatif dan bermanfaat untuk anak. Kemudian, orang tua juga perlu mengajarkan anak tentang etika digital, seperti cara berkomunikasi yang sopan dan bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini penting untuk menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying dan pelecehan online. Selanjutnya, orang tua perlu membantu anak membangun hubungan sosial di dunia nyata, seperti mengajak anak bermain dengan teman sebayanya. Hal ini dapat membantu anak membangun keterampilan sosial dan mengurangi ketergantungan pada teknologi. Orang tua juga perlu mengawasi aktivitas online anak dan memastikan anak tidak mengakses konten yang tidak sesuai atau berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Hal ini dapat membantu melindungi anak dari bahaya di dunia maya. Dengan menerapkan pola asuh yang tepat, orang tua dapat membantu anak berkembang secara optimal di era digital saat ini. Pola asuh yang bijak dan sehat dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan kognitif yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rinda Puspitasari. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menginterview salah satu orang tua muda, yang mana pada video kali ini kami mengambil tema tentang pola asuh anak di era digital. Langsung saja yuk kita kenalan dengan narasumber kita. Halo, nama saya Ibu Rina Seliana. Saya ibu berusia 33 tahun. Saya punya 2 orang anak perempuan. Yang satu berusia 11 tahun kelas 5 SD dan satu lagi umur 3 tahun. Oke, makasih Kak. Kalau begitu ini anaknya dua orang tadi, itu perempuan semua atau satu orang laki-laki, satu orang perempuan? Dua-dua anak saya perempuan. Gap umurnya cukup jauh ya Kak? Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Kak, ini kan kami lagi membahas tentang pola asuh anak di era digital. Nah, kalau boleh saya tahu, sejak kapan anak-anak Kakak itu mengenal tentang alat-alat digital seperti kayak televisi, handphone, dan lain sebagainya? Anak saya sih yang dari pertama emang saya perkenalkan TV ya, yang pertama kali yang awam TV itu setelah dia bisa berbicara sekitar umur 1 tahun baru saya perkenalkan TV. Kalau untuk telepon sendiri Kak, HP gitu kan, biasanya kalau anak zaman sekarang nih kalau misalkan nangis gitu lagi tantrum, biasanya orang tuanya ngasihnya gadget, YouTube, nonton YouTube aja biar diam gitu. Nah, Kakak sendiri gimana? Ya, saya termasuk ibu yang perfect ya soal pertumbuhan anak ya. Jadi saya emang tidak memperkenalkan terlebih dahulu anak saya sebelum bisa berbicara, karena televisi, handphone itu kan terlalu cepat ya kosakatanya. Jadi saya takut anak saya tidak bisa berkembang karena mengikuti televisi. Jadinya saya memperkenalkannya yaitu umur 1,5 tahun baru saya memperkenalkan.
Nah, untuk memperkenalkan diri tadi, memperkenalkan alat komunikasi tadi, seperti yang udah kakak bilang tadi, itu dari diri kakak sendiri ya. Kalau untuk keluarga kak, misalkan dari kakaknya udah melarang nih, dari usia 1,5 tahun baru boleh melihat televisi, handphone gitu ya, YouTube. Kalau dari keluarga sendiri kak, misalkan dari umur 3 bulan, apakah sudah ada yang memperkenalkan alat-alat tersebut gitu? Kebetulan anak-anak saya itu bisa diatur ya, karena kakaknya cuma ada satu, jadi tidak memperkenalkan langsung tanpa izin saya. Oke. Nah, setelah anak-anak tadi mengenal gitu ya kak, bisa mengakses TV, kemudian YouTube, handphone gitu. Nah, ada kecenderungan nggak sih, ada kecenderungan nggak dari anak-anak kakak itu ketergantungan gitu akan alat-alat tersebut? Ya, awalnya anak-anak emang suka ya lihat televisi, handphone, ya, apalagi handphonenya banyak film-film, fitur-fitur yang menarik anak-anak ya. Tapi itu semua bisa dihandle, bisa diberi jeda, bisa diberi waktu agar anak tetap tertib, teratur, mengikuti perintah ibunya. Kalau dari kakak sendiri ada batasan waktu nggak? Kayak misalkan satu hari cuma boleh 5 jam atau 3 jam aja nih nonton HP, nonton TV, setelah selebihnya udah belajar, main di luar gitu sama teman-teman. Ya, saya sendiri emang masih ibu yang membatasin itu. Anak saya setelah pulang sekolah, saya suruh istirahat, makan, baru pegang handphone. Itu pun hanya 1 jam. Setelah 1 jam dia harus melihat PR-nya. Kalau sudah habis maghrib itu sudah fokus mengaji, terus tidur. Kalau boleh tahu kak, waktunya itu pagi hari kah atau setelah pulang sekolah di sore hari gitu? Kalau untuk handphone itu setelah pulang sekolah, karena pagi emang subuh, sudah subuhan, sudah siap-siap berbenah untuk sekolah. Oke. Nah, terus kak, dari mana sih kakak tuh mengetahui hal-hal kayak saya batasi nih anak-anak saya buat menonton TV gitu? Apakah kakak dapat masukan dari orang lain ataupun melihat dari selebriti nih yang lagi sekarang booming gitu ya, kayak anaknya dibatasi nonton TV gitu, main handphone nggak boleh sama sekali sebelum misalkan SMP atau gimana gitu? Kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih, karena saya memegang gadget juga ya, jadinya saya tahu kan itu, oh ini kebanyakan tidak bagus untuk anak-anak. Jadi saya emang benar-benar membatasi apa yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat dia gitu. Jadi ya saya benar-benar pilih-pilih gitu. Kalau dari teman-teman sendiri kak, teman-teman anaknya kan tadi ada yang udah usia sekolah gitu, sekolah dasar, pasti dia dengerin teman-temannya ngomongin tentang kayak ada yang main Instagram. Ada keirian nggak kak dari anak kakak tentang teman-temannya kayak mengeluh, bun aku nggak punya Instagram nih, teman-temanku punya gitu? Dan saya sendiri sebenarnya memang memperkenalkan anak-anak itu Instagram, Facebook, dan fungsi-fungsinya. Jadi anak itu tahu sendiri apa itu fungsi Facebook, apa itu Instagram, ini untuk handphone, WA gitu ya. Jadi dia tidak masalah menggunakan, jadi ya, tidak sembarang menggunakan. Kalau Facebook itu bisa untuk jualan online dan lain-lainnya. Bisa yang untuk bermanfaat ya. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saya kak, apa namanya? Saya dengar kakak juga punya usaha gitu ya. Kalau boleh tahu usahanya apa kak? Kita jualan online juga offline bakso bakar. Kebetulan lapak kita di Pertiwi di Ronggila. Saya suruh karyawan saya yang menjual. Nah, cara kakak untuk apa? Memaintain gitu, memanage waktu kakak untuk bisa tetap mengawasi anak-anak terus sampai dengan mempunyai usaha tadi gimana kak? Sebenarnya sih sangat mudah ya, karena saya jualannya itu pakai karyawan. Emang saya sendiri yang menyajikan bahan-bahan itu. Saya subuh-subuh sudah menyiapkan, jadi anak bangun tidur pekerjaan sudah beres gitu, barulah karyawan yang jemput jualannya. Jadi semuanya bisa teratasi. Sangat inspiratif gitu, sangat memotivasi bagi orang-orang tua muda khususnya ya kak. Nah, kalau ada satu patah dua kata yang ingin kakak sampaikan buat para orang tua ini yang lagi nonton, gimana kak? Oke, saya akan kasih saran ya untuk ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang baru mengenalkan gadget sama anaknya. Sebaiknya anaknya diperkenalkan gadget itu setelah dia bisa berbicara. Jadi kita bisa menjelaskan tuh, ini fitur-fitur di televisi atau di handphone itu apa manfaatnya. Jadi anak-anak tahu, oh ini ada manfaat baiknya, ada manfaat buruknya. Jadi mereka
hingga tidak salah paham dengan fungsi itu sendiri. Oke, sangat inspiratif sekali. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.